Dikatakan tadi tidak ada yang kebetulan. Hidup orang percaya itu tidak seperti dadu yang dilempar. Tuhan itu Allah yang sangat presisi. Tuhan itu Allah yang menghitung segala sesuatunya dengan detail. Waktu itu dibagi dua menurut terminologi Yunani ya. Yang pertama adalah kronos, Bapak Ibu tentu sudah tahu. Nah, kronos ini adalah merujuk pada waktu kronologis yang berjalan linier seperti jam, hari, dan minggu, bulan, dan tahun. Perhatikan yang di bawahnya. Orang Kristen menjalani kronos berdasarkan pertobatan dan kasih karunia Tuhan. Kapan Bapak Ibu Saudara bertobat? Itu baru dihitung perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua adalah ini Bapak Ibu, Kairos. Ini yang kita tahu, inilah waktu yang betul-betul ada di dalam otoritasnya Tuhan, tidak dipengaruhi oleh kita sama sekali. Ini semau-maunya Tuhan, mau hari ini, mau besok, mau bulan depan, mau tahun depan, mau puas kapan, ini betul-betul terserah Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu Saudara ya. Kairos ini menunjuk pada momen-momen berkualitas dengan makna khusus di dalam perjalanan kronos kehidupan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti saat yang tepat atau yang benar. Di mitologi Yunani, Bapak Ibu perhatikan ini dewanya ya. Ini dewa Kairos. Sayapnya berapa coba kita hitung ya? 1. Sayapnya ada di punggung ya, sayap yang utama, sayap yang gede. Ada sayap yang kedua, di kaki sebelah kiri ada sepasang sayap lagi. Yang sebelah kanan ada sepasang sayap lagi. Sayap yang di sini aja ya, bisa terbang cepat ya Bapak Ibu. Bisa set gitu. Apalagi sayapnya 3. 1, 2, 3. Kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan itu bisa datang dengan sangat cepat tanpa kita sadari. Dia bisa juga pergi sangat cepat tanpa menunggu kita Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ini yang penting. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan memunculkan kairos. Maksudnya gini, kalau kita hidup di dalam tuntunan Tuhan ya, terus berjalan di dalam kehendak Tuhan, suatu saat nanti kita akan ketemu waktunya Tuhan, ketemu dengan kairos. Bapak Ibu mau ketemu sama kairos? Mau ketemu waktunya Tuhan? Jangan ke kanan dan ke kiri, terus ada di jalurnya Tuhan. Minggu kemarin kita belajar tentang Yosua ya Bapak Ibu. Yosua itu kalau dihitung-hitung dia dikirim sebagai utusan Israel masuk ke Kanaan di usia sekitar 50-an. Menemukan kairosnya Tuhan, dia mendapat waktunya Tuhan di usia 90-an. Ketika akhirnya Musa mati, kemudian Yosua diangkat menggantikan Musa. Jadi nunggu berapa tahun Bapak Ibu? 40 tahun. Kalau selama ini saudara belum ketemu kairosnya Tuhan, ya enggak apa-apa. Yosua aja ketemu kairosnya Tuhan di usia 90. Karena tadi kairos itu bisa datang tiba-tiba tanpa kita sadar. Kairos itu juga bisa pergi tiba-tiba tanpa kita sadar. Kita harus mempergunakan waktu kita dengan baik. Saya mau bacakan Efesus 5 ya. Ayatnya ke yang ke-15 sampai yang ke-16. Begini firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan bagaimana kita hidup selama ini. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Lah bagaimana supaya kita bisa mempergunakan waktu dengan baik? Yang pertama ini Bapak Ibu, orang hidup itu harus punya visi. Ini saya kasih gambar basket ya, ring basket sama bola. Orang tidak punya visi itu sama dengan pemain basket tidak ada ringnya. Atau main sepak bola, wah sudah gontok-gontokan, loh tidak ada gawangnya.
tidak ada tujuannya, hidup kita ini bisa ngaco Bapak Ibu. Lari ke sana, lari ke sini, tidak tahu apa yang mau dicapai. Coba tetapkan tujuan lah. Apa ya bahasa sederhananya, cita-cita gitulah. Target di tahun 2025. Setelah itu kita bawa, Tuhan aku punya target ini loh. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Jadi setiap kita ayo, mumpung mau masuk tahun baru, kasih patokan target, cita-cita atau visi. Nah tapi yang berikutnya ini penting. Visi kalau tidak ada misi itu sama dengan mimpi. Kalau kita punya visi itu harus di breakdown jadi misi. Visi itu tujuan Bapak Ibu. Untuk mencapai tujuan ini apa yang harus dilakukan. Jadi ada target dan ada rencana untuk mencapai target itu. Yang berikutnya, kalau kita sudah punya visi, sudah punya misi, nah ini perlu manajemen waktu. Saya bacakan ya, yang mau saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Indonesia itu juara dunia. Juara dunia screen time. Ada juara yang lain. Indonesia ini juara TikTok. Pengguna TikTok paling banyak sedunia loh. Bapak Ibu pakai TikTok enggak? Bayangkan kita punya waktu berapa atau Bapak Ibu 24 jam sehari. Tidur berapa jam? 6 jam tidur. 6 jam buat scrolling. Eman-eman waktunya. Nah bagaimana kita memanajemen waktu? Bapak Ibu pasti sudah tahu, saya hanya ingin merefresh kembali. Ini saya kasih yang namanya Eisenhower Matrix ya. Ada 4 kuadran, kuadran ini kuadran pertama, kuadran kedua, 3, 4. Yang pertama ini adalah kuadran yang penting dan mendesak. Contoh misalnya, naik motor tiba-tiba diserempet mobil jatuh kecelakaan. Nggak bisa besok-besok, harus segera dikerjakan. Kemudian deadline kerjaan, ini juga nggak bisa ditunda. Yang kuadran 1 ini yang penting dan mendesak, mau tidak mau harus kita kerjakan segera. Ada kuadran yang kedua di sini, tidak mendesak tapi penting. Untuk yang ini sebaiknya dibikin jadwal. Contohnya apa? Gampang, perayaan Natal besok. Makanya jauh-jauh hari sudah panitia membentuk rencana. Tanggalnya hari ini, 1 kali ibadah, acaranya apa saja. Atau gini, anak sekolah. Anak saya nih lagi SMP kelas 2. Sebentar lagi dia masuk SMA. Penting toh sekolah itu. Kita masih punya waktu misalnya 2 tahun. Ya dijadwalkan. Kita harus nabung, kita harus nyoba cari informasi sekolah mana yang baik. Yang ketiga, ini sesuatu yang tidak penting tapi mendesak. Contohnya, musim hujan nih, ibu-ibu jemur pakaian di luar. Wah, tiba-tiba mendung. Ini kan harus segera diangkat ini. Ini tuh pekerjaan-pekerjaan yang mendesak tetapi tidak penting bisa didelegasikan. Bisa minta tolong anaknya. Nduk, jupuke jemurane, kan gitu bisa ya. Jawab email misalnya, Bu ini punya sekretaris. Email-email kerjaan-kerjaan yang tidak penting tapi mendesak bisa didelegasikan kepada sekretarisnya. Waktu kita bisa untuk mengerjakan hal yang lebih berguna. Nah ini sesuatu yang tidak mendesak dan sama sekali tidak penting. Scroll TikTok, ngerumpi, nongkrong. Kalau tidak melakukan yang ini pun kita tidak akan mati. Jadi yang ini sebaiknya kita tinggalkan. Ya boleh sekali-sekali. Kalau bisa dijaga supaya kita tetap ada di kuadran ini Bapak Ibu, kuning. Bikin prioritas dengan baik. Supaya waktu kita tidak terbuang, semua sudah dijadwalkan. Nanti kalau sudah punya visi, punya misi, tolong diatur waktunya dengan baik. Supaya nanti ketemu dengan kairosnya Tuhan. Saya bacakan yang selanjutnya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Maksudnya gini Bapak Ibu, ada saatnya kita sudah rencanakan sesuatu yang baik, hasilnya loh kok tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Loh kok tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan. Saya mau katakan gini Bapak Ibu, kita perlu fleksibel. Karena gini Bapak Ibu, kalau kita tidak fleksibel, kita terlalu kaku, itu seperti ini batang kayu. Ketika ada tekanan dari samping atau dari kanan kiri atau dari depan, tekanannya kuat banget,
patah, ceklek atine. Apa yang kita rencanakan ternyata tidak terjadi, kita bisa putus asa. Tapi kalau kita fleksibel itu seperti sedotan ini loh Bapak Ibu, mau didorong dari sana ke sini. Tidak patah, ada bekasnya. Mungkin terluka, mungkin sakit, bekasnya ada, tapi dia tidak patah, dia bisa tegak lagi. Saya ajak Bapak Ibu fleksibel, karena rencana Tuhan itu selalu membawa kebaikan. Saya bacakan ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan itu dalam kehidupan menjadi partner kita Bapak Ibu. Dia melibatkan diri di dalam setiap aktivitas kita. Nah, ini kalau kita sadar betul bahwa Tuhan melibatkan diri di dalam kehidupan kita tuh harusnya ingat Bapak Ibu Saudara. Hidup orang percaya itu tidak seperti dadu yang dilempar. Tuhan itu Allah yang sangat presisi. Tuhan itu Allah yang menghitung segala sesuatunya dengan detail. Kalau Bapak Ibu baca nih ceritanya kan Natal ya. Natal di Matius pertama nih ada silsilah tentang Tuhan Yesus. Dari Abraham sampai Yesus itu ada 14 kali 3 keturunan. Ada 42 keturunan. Nah, kalau kita baca di Bilangan 33, ternyata perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu juga mengalami 42 perhentian. Apakah kebetulan Bapak Ibu? Satu lagi, ketika rasul-rasul akhirnya kembali mencari ikan, Tuhan Yesus bilang, tebar jalamu di sebelah kanan. Ketika murid-muridnya tahu angkat itu, kemudian dihitung ikannya 153. Bapak Ibu perhatikan, murid-muridnya tidak menanyakan siapakah engkau. Angka sama huruf itu di bahasa Ibrani sama ya Bapak Ibu. 153 ini kalau dibaca bunyinya Ani Elohim. Akulah Allah. Kalau mau diteliti banyak sekali hal-hal kecil, detail-detail kecil yang kita tidak perhatikan. Ternyata Tuhan itu sudah kasih, sebetulnya dia tuh detail banget. Nah, kesimpulannya apa? Waktunya sebentar lagi habis. Dalam kehidupan sehari-hari ya, dikatakan tadi tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan berkata iya, ya sudah, itu memang berkatnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi seringkali Tuhan berkata tidak. Itu sebetulnya Tuhan sedang melindungi Bapak Ibu loh dari sesuatu. Ketika ada penolakan, Tuhan sedang memproteksi kita. Kalau Tuhan berkata tunggu, itu Tuhan sedang membentuk Bapak Ibu Saudara supaya menjadi pribadi yang lebih baik.